Udah muncul apa belum sih PPT-nya? Sudah, Dep. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Mega Ria Monika MPD dan kawan-kawan sekalian, perkenalkan nama saya Nabila Saadah Putri, akan bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada kelompok 5. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati adalah 1. Sesi pembukaan, 2. Sesi penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi penutup. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan lapas basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian dan penyajian materi kepada kelompok 5, saya persilahkan. Meskipun teori-teori psikodinamika telah ditinggalkan, sejak diperkenalkan pendekatan yang lebih cepat, lebih sederhana seperti terapi perilaku kognitif atau cognitive behavior therapy dan terapi singkat lainnya, riset baru dan sains otak menyebabkan banyak terapis dan profesor mengambil pandangan baru terhadap cara-cara lama dalam melakukan terapi. Para individu yang memberikan teori-teori psikodinamika melabuhkan cukup banyak keyakinan tentang sifat manusia, masalah mereka, dan bagaimana harus ditangani dalam terapi. Misalnya, Sigmund Freud secara umum dipandang sebagai seorang pesimis yang percaya bahwa sifat manusia ditentukan dan ditetapkan oleh pengalaman dan lingkungan awal. Wallerstein, 1995. Carl Jung dan Albert Adler memiliki sifat manusia dapat diubah sampai dewasa dan sangat dipengaruhi oleh koneksi sosial. Apa yang sama-sama dimiliki oleh teori-teori psikodinamika dan keyakinan bahwa masalah manusia ada setidaknya sebagian di dalam pikiran yang tidak atau bawah sadar. Selanjutnya kepada anggota kelompok 5, saya silakan. Sigmund Freud, Anna Freud, dan Melanie Klein. Meskipun Sigmund Freud mungkin hanya bertemu dengan satu anak untuk satu sesi terapi, Little Hans, yang perawatannya diuraikan dalam publikasinya tahun 1909, Analysis of Phobia in a 5-year-old boy, tetapi memfokuskan pekerjaannya pada analisis terhadap klien anak. Kebanyakan psikoanalisis pada awal abad ke-20 membantu klien anak terutama berdasarkan observasi tidak langsung terhadap perilaku mereka dan konsultasi dengan orang tua mereka. Hanya sedikit, tidak jika ada teknik-teknik khusus anak analisis, ada dalam tulisan yang diterbitkan sampai pada setidaknya akhir tahun 1920-an. Anna Freud sangat memperluas gagasan-gagasan ayahnya tentang perkembangan manusia dan menjadi sangat tertarik pada bagaimana ego anak digunakan bersama anak-anak termasuk gangguan mainan dan media seni untuk membantu anak-anak mengekspresikan asosiasi bebas dan mimpi mereka. Dia menekankan pentingnya sifat hubungan anak dengan terapis dan yakin bahwa tanpa kehangatan dan hubungan yang penuh sambutan, terapi dengan seorang anak tidak dapat berhasil. Awal abad ke-20, Melanie yang menciptakan teori hubungan objek, Klein, adalah seorang analisis Freudian yang menciptakan teori sendiri untuk menjelaskan bagaimana anak-anak mengembangkan kapasitas untuk menciptakan pemahaman diri. Klein menyatakan bahwa anak-anak menginternalisasikan template kognitif pengasuh dan bahwa dari waktu ke waktu
Template ini menjadi cetak biru untuk bagaimana anak memandang hubungan dengan orang lain dan membangun pemahaman tentang siapanya dalam kaitannya dengan template-template seperti ini. Kemudian ada Adler dan psikologi individual. Teori hakikat manusia dan masalah manusia Adler dikembangkan secara langsung untuk menangani anak-anak dan bukan harus diadaptasi. Adler memiliki banyak keyakinan yang menyimpang dari Freud dan Jung, meskipun tetap terpegang pada dasar keyakinan psikodinamika bahwa banyak materi utama untuk memecahkan masalah berada dalam pikiran tidak atau bawah sadar. Adler percaya bahwa manusia adalah makhluk tertanam secara sosial dan pilihan hidupnya dibuat untuk mencerminkan perasaan mereka tentang konteks dan keadaan untuk mereka sendiri. Adler juga sering menemui klien dengan keluarga mereka yang merupakan cara baru dan revolusioner dalam melakukan terapi. Model terapi keluarganya menekankan dorongan dan pendidikan terhadap klien sehingga mereka dapat lebih memperhatikan tujuan hidup dasar, cinta, komunitas, dan pekerjaan. Adler dan rekannya, Rudolf Drekus, mengembangkan banyak teknik yang sesuai untuk digunakan dengan anak-anak, termasuk membangun kemitraan dengan sekolah-sekolah untuk memberikan konseling dan konsultasi layanan di tempat. Model konseling Adlerian masih tetap berpengaruh dalam konseling sekolah sekarang ini dan telah menginformasikan program-program pencegahan dan keberhasilan akademis. Selanjutnya ada analisis mimpi. Jung melaporkan mimpi yang sangat jelas sebagai seorang anak, kemudian mengandalkan pada mimpi dan fantasinya untuk menentukan penghiburan dan solusi terhadap masalah. Bagi Jung, mimpi berasal secara langsung dan ketidaksadaran kolektif dalam bentuk-bentuk simbiosis sebagai pesan dari kesadaran. Ketidaksadaran kolektif berasal dari semua sejarah dan alam, tercermin dalam kisah-kisah mitos dan dongeng di sebuah budaya. Roh mimpi memberi tahu ego tentang apa yang sudah diketahui ketidaksadaran. Jung dan para murid dan rekan-rekannya menggunakan metafora dan tradisi-tradisi ini untuk menafsirkan mimpi yang diingat oleh orang dewasa. Meskipun kekuatan pesan mimpi mungkin tidak perlu ditafsirkan. Maria von Franz menyatakan bahwa dalam melihat pesan-pesan simbiosis ini, ego mampu mengingat dan menggunakan citra-citra tersebut untuk mempengaruhi kehidupan sehari-hari terlepas dari pengkajian yang teliti terhadap mimpi. Terapi bermain Adlerian. Terapi bermain adalah bidang penyelidikan dan praktek besar yang mencakup banyak pendekatan teoritis untuk bekerja dengan klien. Sebagai besar bentuk terapi bermain, berbagai keyakinan bahwa bermain adalah bahasa alam anak-anak dan bahwa bermain memungkinkan anak-anak dalam konseling untuk mengapresiasikan pikiran dan perasaan mereka dengan lebih mudah. Para terapis bermain Adlerian dapat menggunakan berbagai teknik termasuk game terstruktur, permainan imajinatif, permainan inan peran, latihan menulis kreatif, teknik seni visual, sesi keluarga dan saudara kandung, dan tugas pekerjaan rumah untuk mendorong anak untuk mencapai tujuan Kotman 1995. Remaja mungkin lebih nyaman dengan perlengkapan seni dan kegiatan yang lebih terarah. Sementara itu, yang anak-anak lebih muda sering merasa senang untuk mengapresiasikan ketuhanan dan pikiran mereka melalui bermain dengan mainan dan skema-skema bermain imajinatif. Selanjutnya itu ada pendekatan berbasis perlengkapan. Pendekatan berbasis perlengkapan tidak memiliki teknik-teknik tunggal yang dapat dengan mudah ditarik keluar dan digunakan sebagai contoh dalam cara bekerja dengan klien. Sebaliknya, masing-masing dari 3 pendekatan paling umum dari semua pendekatan ini yaitu Parent-Child Entrained Therapy atau PCL atau terapi interaksi orang tua. Dyadic Developmental Psikoterapi atau DDP, psikoterapi perkembangan diadik.
dan terapi memiliki sistem asesmen dan perawatan masalah yang kompleks dan terintegrasi. Pembaca yang tertarik menggunakan pendekatan-pendekatan seperti ini harus menggunakan halaman web yang terkait dengan pendekatan-pendekatan tersebut dan mempelajari bagaimana mengakses pelatihan yang sesuai dirancang untuk membantu anak-anak dan kadang-kadang remaja atau orang dewasa yang memiliki gangguan perlekatan. Kegiatan menyediakan tugas ini dengan bekerja sama klien dan pengasuhnya, dan semua menggunakan permainan dalam tingkatan tertentu. Di luar semua kesamaan dari ini, ketiga pendekatan tersebut mulai memiliki perbedaan. Dalam PCIT, proses terapeutik dibagi menjadi dua tahap utama, interaksi terarah anak-anak dan interaksi terarah orang tua. Prinsip dasar konseling. Yang pertama, teori psikodinamika sama-sama memiliki keyakinan bahwa masalah yang dialami orang terjadi setidaknya sebagai di dalam pikiran tidak atau bawah sadar. Yang kedua, selama abad ke-20 ketika orang dewasa membuat langkah besar dalam hal hak asasi manusia, anak-anak secara umum tetap hanya mendapatkan belas kasihan orang tua mereka atau wali lainnya. Yang ketiga, Anna Frank dan Melanie Klein adalah di antara tokoh pertama yang bekerja secara langsung dengan anak-anak keduanya. Melihat manfaat menggunakan permainan dan mainan, tetap mereka tidak sepakat mengenai keutamaan analiasi terapeutik antara konselor dan anak. Yang keempat, konseling Adlerian dengan anak-anak memfokuskan pada hubungan sosial, tujuan untuk perilaku dan perilaku buruk, dan strategi-strategi terpenting. Pendekatan-pendekatan Adlerian terdapat anak-anak masih tetap terpopuler ini khususnya dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, para teoritis perlengkapan memfokuskan pada pengidentifikasian gaya perlekatan sehat dan tidak sehat, penyebab perlekatan tak aman atau sehat, dan faktor-faktor yang dapat melindungi anak-anak dari membangun pola-pola tak aman yang parah. Yang keenam, sebagai pendekatan psikodinamika terkini menunjukkan keefektifan dalam studi-studi hasil. Hal ini termasuk terapi perkembangan diadik dan terapi interaksi orang tua dan anak. Baik, demikian tadi penyajian materi dari kelompok 5. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Sania Mailandara, Dera Mardalita, beserta Divya Nirmala Putri yang sudah memberikan pertanyaan. Berikan kami waktu untuk mencari jawabannya terlebih dahulu.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sania Mailandara. Pertanyaannya, bagaimana teori psikodinamika dalam memandang perkembangan manusia? Jawabannya, teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian, di mana teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku berasal dari gerak dan interaksi dalam pikiran manusia. Kemudian pikiran merangsang perilaku dan keduanya saling memengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Bagaimana Sania Mailandara? Apakah bisa diterima jawabannya? Bisa diterima, terima kasih Nabila. Sama-sama. Moderator izin menjawab pertanyaan. Boleh. Izin menjawab pertanyaan dari Dera Mardalita. Pertanyaannya, saya pernah membaca suatu artikel yang mengatakan bahwa pada umumnya orang tidak dapat mengingat mimpinya dengan baik. Apakah jika seorang dapat mengingat kejadian dalam mimpinya dengan baik juga merupakan suatu gangguan tidur? Jawabannya, hal ini terjadi karena proses pembentukan suatu mimpi adalah proses kompleks yang dilakukan oleh otak manusia untuk mencerna dan mensortir segala informasi yang masuk ke dalamnya. Berdasarkan studi, orang-orang yang mampu mengingat mimpinya dengan baik pada dasarnya bukan mengalami suatu kelianan atau gangguan tidur, melainkan hanya memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan orang yang tidak mampu mengingat mimpinya untuk mengingat suatu secara umum. Bagaimana, Dera? Apakah bisa diterima jawabannya? Alhamdulillah bisa. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Divya Nirmala Putri, yaitu adakah kelebihan dan kekurangan dari terapi bermain Adler? Kelebihannya dari teori Adler yaitu yang pertama, keyakinan yang optimis bahwa setiap orang dapat berubah untuk mencapai sesuatu ke arah evolusi manusia bersifat positif. Yang kedua, penekanan hubungan konseling sebagai suatu media untuk mengubah klien. Yang ketiga, menekankan bahwa masyarakat tidak sakit atau salah akan tetapi manusianya yang sakit atau salah. Yang keempat, menekankan bahwa kekuatan sebagai pusat pendorong perilaku. Yang kelima, gagasan ini banyak mempengaruhi pendekatan-pendekatan lainnya. Kelemahannya yaitu, yang pertama, pendekatan ini kurang memiliki dasar penelitian yang sportif dan tegas, hanya sedikit penelitiannya empiris yang telah dilakukan mengenai keefektifan teori Adlerian dalam konseling. Yang kedua, pendekatan ini masih kabur dalam hubungan dengan beberapa konsep dan istilah. Yang ketiga, pendekatan ini terlalu optimis perihal sifat manusia, khususnya kerjasama dan kepedulian sosial. Yang keempat, prinsip dasar pendekatan ini seperti struktur keluarga yang demokratis. Yang kelima, pendekatan ini yang sangat tergantung pada pengetahuan verbal, logika, dan pengetahuan penerapan terbatas untuk klien yang kurang cerdas. Bagaimana kepada Divya, apakah jawabannya sudah jelas? Baik, sudah jelas, dapat diterima. Terima kasih atas jawabannya.
Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Marilah kita tutup presentasi pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, saya akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.